Jadi sewaktu itu saya kena virus demam berdarah. Dari situ penyakit saya berlanjut menuju kepada kelumpuhan. Saya pernah ditendang itu masuk sampai ke kolong meja. Pernah satu kali saya dipukul mata saya, hampir buta. Saya tidak bisa melihat 1 minggu. Itu keluar darah terus. Dia tikam, diputer-puter, ditusuk-tusuk. Termasuk muka ini hancur tangan. Ini sempat putus 1. Begitu dengar papa bunuh mama, pada saat itulah saya bilang, wah ini bukan papa ini orang ini. Apakah kamu merasa bahwa hidupmu sia-sia? Hal itu mungkin kamu rasakan karena kamu sedang dalam situasi yang tidak kamu inginkan. Kamu hidup dalam keluarga yang tidak harmonis, punya orang tua yang selalu menyakiti, bahkan kamu menderita sakit penyakit hingga menimbulkan luka batin di dalam dirimu. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika situasi yang buruk itu terus-menerus terjadi bertubi-tubi dalam hidup kita? Apakah akan membuat kita tidak percaya Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak ada? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya waktu kecil pernah mengalami satu penyakit langka. Jadi sewaktu itu saya kena virus demam berdarah. Kala itu umur saya 9 tahun. Saya itu tergeletak di kasur. Duduk pun saya sulit. Itu terasa sakit sekali. Seperti ditusuk jarum secara terus-menerus. Kemudian seperti disilet begitulah. Kalau sedang kambuh penyakitnya. Dari situ penyakit saya berlanjut menuju kepada kelumpuhan. Itu saya dibawa keliling-keliling ke alternatif di Banten, kemudian didoakan oleh pemuka-pemuka agama. Tidak ada titik terang. Secara medis saya dibawa ke spesialis saraf. Saya sempat di ronsen. Dokter sarafnya bilang, ini saya tidak tahu apa. Kemudian dia nyerah. Spesialis saraf waktu itu setahu saya itu terbaik di Bandung. Ya intinya semua sudah dicoba. 9 bulan saya mengalami penyakit itu. Nah di tengah perjalanan saya masuk ke rumah sakit tulang waktu itu di Halmahera Bandung. Itu saya rawat inap sudah sebulan lebih. Dan dokternya juga sempat bingung mau menyembuhkannya, obatnya bagaimana karena pada saat itu medis Indonesia belum sampai ke sana di tahun 96 awal. Karena kelelahan sakit, terkadang saya berpikir ingin mati saja. Dokter tulang saya kemudian konferensi internasional dokter tulang di Jakarta. Dan kemudian dia bertemu dengan profesor dari Korea. Dan profesor itulah yang tertarik akan kasus saya. Dan profesor itu langsung ikut ke Bandung. Saya sempat diobservasi oleh profesor itu. Dan kemudian saya ingat obatnya diganti. Mungkin sekitar sebulan itu udah ada perbaikan. Dan dari situ saya baru belajar duduk. Setelah saya belajar duduk, kuat duduk, saya belajar berdiri. Total saya mengalami treatment adalah 9 bulan sampai saya bisa normal kembali. Ya setelah saya sembuh, saya mulai ke gereja. Lebih mengenal Tuhan karena waktu saya sakit itu saya sempat berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan Yesus ada, sembuhkan saya. Dan doa itu didengar oleh Tuhan. Dan di situ saya bersekolah, terus melanjutkan sekolah SMP, SMA, kemudian kuliah. Waktu itu saya ingin menjadi musisi. Saya senang, kemudian saya masuk kuliah jurusan musik. Waktu itu tahun 2007, saya pulang ngajar. Di kala itu malam-malam saya ingat sedang hujan. Itu adalah memori terakhir saya di motor.
seminggu kemudian saya bangun dari tidur, terlihat teman saya pakai baju steril, mendekati saya, terus kemudian dia bilang, "Win, lu kecelakaan, Win." Dan ternyata saya koma karena saya kecelakaan motor. Selama seminggu saya koma. Jadi di kala itu saya ditabrak motor, kepala saya bengkak, kemudian tulang saya ada yang remuk, rahang saya patah. Waktu bangun dari koma, saya ingat semua, kecuali kecelakaannya. Luar biasanya Tuhan, saya nggak ingat satu detik pun memori mengenai kecelakaan. Dan saya masih ingat di operasinya habis 14 jam waktu itu. Kemudian saya harus menjalani perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah. Perawatan saya berlangsung cukup cepat, rapid healing. Dalam 3 bulan saya sudah kembali kuliah. Ketika kita mengalami yang buruk, mungkin kita tidak tahu kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Ada satu ayat di Alkitab, saya masih ingat. Kamu mereka-rekakan hal yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Itulah yang saya rasakan. Saya rasa ayah saya dulu main okultisme, saya merasakan tabur tuainya. Jadi sewaktu kecil saya pernah dengar, tentunya saya tidak sadar kejadian itu. Ya ayah saya naruh saya di kasur, ada lilin-lilin banyak. Ya saya pikir itu untuk tujuan okultisme. Entah itu apa, saya juga nggak paham dan saya nggak nanya juga. Ayah saya sudah almarhum. Tapi saya pikir itu ada ikatannya dengan kuasa gelap. Ya. Jadi saya merasakan bahwa tuayan bagi iblis adalah ketika saya SD sakit keras, kena virus. Kemudian waktu kuliah saya kecelakaan. Tapi Tuhan mengubah itu semua. Yang iblis mungkin mau saya cacat seumur hidup, cacat mental, atau bahkan mati. Tapi Tuhan menghancurkan rancangan jelek itu dan mengubahnya menjadi kebaikan. Saya merasa spesial karena saya dikasih kesempatan hidup 2 kali. Saya adalah bukti bahwa semua yang buruk dalam kehidupan Tuhan bisa ubah jadi baik. Jangan sia-siakan hidup hanya karena hal buruk terjadi dalam hidup kalian. Nantikanlah Tuhan, terus berharap padanya. Tuhan tidak mati. Dia dengar setiap doa kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Bahkan hal yang buruk pun bisa diubahnya menjadi sebuah pelajaran yang begitu indah. Ada banyak orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Kamu bisa menyaksikan kisah-kisah lainnya dengan cara follow dan subscribe semua media sosial dari Solusi TV. Kejadian yang buruk bisa mendatangkan kepahitan dalam hidup kita. Apalagi jika kepahitan tersebut didatangkan oleh seseorang yang seharusnya mengasihi kita dan melindungi kita. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang kisahnya sangat menyentuh hati. Ia mengalami kepahitan dengan papanya. Dan bahkan kepahitannya itu harus dia jalani ketika dia menjalani sakit penyakit di dalam hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita ngobrol dengan dia. Please welcome Ibu Vivi Elizabeth. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Boleh gak sih cerita tentang latar belakang profil Ibu Vivi ini? Iya. Saya ini lahir di Nusa Tenggara Timur, kota Tembua. Jadi kota kabupaten. Ya. Ya. Saya lahir di sana, orang tua semua tinggal di sana waktu itu. Lalu ketika umur 9 tahun, saya dibawa ke Jakarta oleh nenek saya. Ibu berkata bahwa dulu hidup lahir dan menghabiskan masa kecil di Nusa Tenggara sekitar 9 sampai 10 tahun. Iya. Tetapi ternyata di balik masa kecil Ibu ada satu luka yang membekas. Ceritanya gimana Ibu? Apa yang Ibu alami di masa kecil bersama keluarga Ibu? Ya, papa saya ya. Saya mengalami kekerasan itu dari papa saya.
Papa saya itu orang yang sangat dibilang keras, melebihi keras. Dia bukan sekedar keras. Kalau seorang papa yang mendidik anak kan biasa pukul dengan rotan yang Disiplin, biasa, ya. disiplin. Iya. Kalau namanya kita anak-anak masih kecil, belum tahu kita punya tugas apa gitu. Kadang-kadang suka lupa main. Nah, kalau dia tahu kita lakukan kesalahan, itu dia bukan saja langsung bicara atau apa, kita langsung kena pukul. Dan pukulnya itu bukan dia ambil rotan atau apa, tapi dia bisa tinju kita, tendang. Itu semua dilakukan terus itu. Walaupun kita yang masih kecil, dia tidak peduli bahwa kita itu anak perempuan bisa cacat gitu. Dia tidak peduli kalau kita tuh masih kecil bisa patah tulang atau apa. Saya pernah ditendang itu masuk sampai ke kolong meja. Pernah satu kali saya dipukul mata saya itu sebelah kiri ini sebelah kanan ini hampir buta. Saya tidak bisa melihat 1 minggu. Itu keluar darah terus. Saya ingat sekali waktu itu kejadiannya dia sedang mukul mama. Jadi saya masuk ke kamar tidur itu saya langsung teriak gitu. Dan dia nggak senang. Jadi dia langsung pukul mata saya. Itu berlangsung berapa lama Ibu? Ya, yang saya alami itu ya sampai saya umur 9 tahun sebelum akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Diberangkatkan ke Jakarta memang karena untuk menghindari kekerasan yang Papa lakukan? Ya, karena nenek saya itu memang sayang sama saya. Dari kecil, jadi dia datang, dia bawa saya, dan dia bawa adik saya yang nomor 3. Karena mama saya bilang kalau anak ini tidak dibawa, karena adik saya ini cengeng, suka nangis gitu. Dia umur 4 tahun, suka nangis. Jadi mama bilang tolong bawa 1 anak ini lagi. Kalau enggak nanti bisa mati di tangan papa saya. Itu perkataan. Lalu gimana Papa menanggapi berangkatnya ibu dan adik ke Jakarta? Ya dia biasa aja meringankan beban dia kalau biasa. Karena kan anaknya banyak 6. Iya. Sebenarnya 7. Jadi yang 1 itu meninggal 2 bulan sebelum mama meninggal. Setelah ibu dan adik ketiga tadi ya berangkat ke Jakarta. Kekerasan terus berlangsungkah di rumah di NTT? Terus. Dan bertambah parah? Nah ini parahnya ketika adik saya yang meninggal itu, adik nomor 4, dia berangkat ke Jakarta dengan mama berobat waktu itu. Karena dia ada kelainan jantung. Nah pada saat itu keluarga mama yang membiayai semuanya pengobatan. Tapi waktu itu mau diberangkatkan ke Australia, cuman belum waktunya, adik saya sudah meninggal. Adik saya waktu itu umur 7 tahun. Ya dia meninggal. Nah pada saat itu papa marah. Papa maunya jenazah adik saya dibawa pulang. Sedangkan itu butuh biaya banyak sekali. Dan mama saya sudah sungkan dengan keluarganya. Karena biaya pengobatan sudah ditanggung. Jadi akhirnya dikubur di Jakarta. Nah menurut kakak dari mama saya. Itu waktu mama di Jakarta dia udah ngomong. Dia pengen bunuh mama katanya. Ya, maksudnya kalau orang timur tuh nanti gue matiin lu awas kamu gitu. Nah mama cuma pikirnya ancaman belaka lah gitu seperti biasa. Karena gitu. sudah sering mengancam Karena seperti sudah itu. sering gitu. Jadi sebenarnya waktu itu pulang 2 bulan setelah adik meninggal tuh pulang. Mama itu ke gereja ceritanya. Mama ke gereja pulang. Sehari sebelum mama dibunuh tuh dia pulang dia dipukul habis-habisan. Sampai mama lari ke rumah tetangga pun masuk ke kolong ranjang masih disodok pakai bambu. Ya, akhirnya di situ mama saya memutuskan untuk bercerai. Dia bilang udah cukup, dia bilang saya nggak mau lagi. Nah, pada saat berembuk keluarga itu di rumah keluarganya pamannya papa. Ada om saya, kakak dari mama, dan ketiga adik saya yang kecil. Adik saya yang nomor 2 itu dikunci di rumah saya. Dan dia sudah melihat papa saya itu sudah gerinda pisau. Nah pada saat kejadian itu dia di rumah. Jadi papa menuju ke rumah pamannya untuk berembuk. Nah pada saat berembuk itulah mama saya tiba-tiba bangun mau ngambil air gitu.
menurut cerita, karena saya tidak ada di tempat, saya ada di Jakarta waktu itu. Jadi akhirnya ditikam. Dan ditikamnya itu bukan sekali, dia tikam, diputer-puter, ditusuk-tusuk, termasuk muka ini hancur tangan, ini sempat putus satu karena pegang pisau. Jadi hancur. Nah pamannya papa saya, dia langsung pingsan. Shock karena sudah tua. Dan kalau om saya itu nggak bisa bergerak karena 3 adik saya langsung datang peluk gitu loh. Jadi dalam kejadian itu begitu cepat sekali. Jadi om saya tuh sampai masih bingung, tahu-tahu dia udah cabut pisaunya dan dia lewat pintu belakang kabur. Om saya tuh sempat ngejar pakai motor, tapi motornya mati. Maksud om tuh dia memang mau bunuh, mau balas papa saya, tapi ya Tuhan mungkin tidak menghendaki aja, motornya mati. Nah akhirnya bawalah mama ke rumah sakit. Itu kejadian jam 3 sore. Akhirnya mama putus napas tuh jam 1 malam. Oh, jadi sempat kritis ya? Iya, karena dokter sudah nggak bisa. Walaupun banyak yang mendonorkan darah, tapi karena aku udah hancur dalamnya. Jadi kejadian itu ketika saya umur 13 tahun. 13 tahun. Iya. Oke. Setelah itu papa masuk papa divonis penjara 12 tahun. 12 tahun. Iya, tapi dia tidak sampai 12 tahun dia sudah keluar. Lalu dampak apa yang ibu alami setelah mengalami masa kecil yang saya bilang sih luar biasa berat dan kelam ya, apalagi ditambah dengan sosok ayah yang membunuh ibu sendiri, istrinya sendiri. Dampak besar apa yang ibu alami? Saya kan memang dari kecil itu sudah benci sama dia. Nah kebencian itu tidak saya hapus, apalagi ketika saya dengar. Sebenarnya waktu mama saya ke Jakarta, saya sempat bilang, mama udah jangan pulang, cerai aja sama papa, maksudnya gitu. Terus mama saya bilang, anak kecil tau apa kamu, katanya. Kayak mungkin punya feeling ya. Nah, jadi tapi begitu dengar papa bunuh mama, saya pulang. Waktu itu sempat ke penguburan mama, pulang. Nah, saya bilang, saya bertemu dia di kantor polisi, saya bilang, lihat aja nanti kamu akan mati di tangan saya. Mulai sejak itulah saya bersumpah, saya kumpul uang, saya mau bunuh dia. Suatu hari, dengan cara apapun juga. Dan suami ibu ini yang menemani bahkan ketika ibu sakit di tahun 2019. Iya. Itu gimana ceritanya? 2020. Bukan 2019, 2020. Iya. Jadi ceritanya 2019 itu akhir saya berangkat ke Australia untuk lihat anak saya. Dia waktu itu lulus, belum graduation, baru kelulusan. Saya bikin surprise, pas kebetulan dia ulang tahun di Australia. Nah pada saat itu saya lemas, tapi ke dokter cuma bilang kekurangan gula. Okay. Jadi ditambah lagi saya memang sebelumnya itu adalah darah rendah kan, saya punya kondisi memang tekanan darah saya suka rendah. Nah akhirnya begitu pulang dari Australia kok tambah lemas gitu loh. Nah pergilah ke dokter bilang coba cek darah. Nah setelah hasil cek darah keluar baru ketahuan ternyata HB saya itu tinggal 6. Dan dokter bilang harus transfusi darah. Bahwa saya dimasukkan ke rumah sakit waktu itu, terus di sana diperiksa, kok darahnya tuh bisa hilang dari mana? Dokter bingung karena saya tidak mengalami pendarahan atau luka atau apapun. Nah sampai pemeriksaan di usus saya, waktu dilakukan kolonskopi kameranya itu udah nggak bisa masuk. Menurut suami saya, karena suami saya kan dibius, suami saya itu menyaksikan, saya minta izin untuk suami saya bisa menyaksikan. Jadi kamera itu udah tidak bisa tembus. Ada yang menghalangi gitu? Iya, katanya ada daging. Dan menurut dokter waktu pada saat itu dia bilang ini kemungkinan tumor atau kanker dia bilang. Jadi dia minta izin pada suami saya untuk langsung dibiopsi, diambil. Nah begitu saya sadar saya lihat, wah wajah suami saya pucat pasi. Saya bilang pasti ini ada sesuatu yang kurang bagus. Lalu dokter
tanya sama suami saya, apakah boleh dikasih tahu? Suami saya bilang boleh. Sesudah di kamar, dokter bilang, Bu, ini kemungkinan tumor atau kanker. Tapi pada saat itu saya tidak tahu ya. Tapi saya yakin itu Tuhan yang memberi kekuatan buat saya. Saya langsung jawab, hidup dan mati saya di tangan Tuhan. Bukan karena penyakit. Saya bilang, Tuhan yang memutuskan saya mati atau hidup. Hari itu ibu datang kepada Tuhan dan mendapatkan teguran, mendapatkan pengingat untuk bertobat. Tapi ternyata tegurannya tidak berhenti sampai di situ ya. Ya, belum. Jadi teguran apa lagi yang ibu terima waktu itu yang jadi, mendapatkan? Jadi kemo pertama berjalan lancar, kemo kedua berjalan lancar, masih pulang pergi kata. Sampai akhirnya saya kemo ke-6. Nah, kemo ke-6 itu tiba-tiba saya udah nggak bisa jalan. Untuk jalan itu harus dipapah. Badan seluruh sakit, disentuh aja sakit. Itu muntah, wah saya bilang itu satu makan sendok muntah, satu sendok makan muntah. Saya udah kuat itu pada hari ketiga itu rasanya udah lemes, lemesnya bukan main. Saya bilang kok begini ya. Nah pada saat itulah baru saya nangis, saya bilang saya mau berhenti kemo. Saya bilang sama suami saya mau berhenti kemo. Suami saya bilang jangan. Ini tinggal 6 lagi, enggak. Saya bilang enggak bisa, saya enggak kuat ini. Kalau 6 ini bisa mati saya bilang. Ini saya mati gara-gara kemo saya bilang. Enggak bisa makan, semuanya keluar makanan, minum aja enggak bisa. Itu saya hanya posisi begini aja, diem. Bergerak sedikit saya muntah, bergerak sedikit saya muntah. Pada saat itu saya nangis, saya bilang sudah Tuhan terserahlah Tuhan mau ambil saya udah siap, saya bilang begitu. Anak saya bujuk saya juga saya enggak mau lagi. Nah paginya, saya tidak ingat itu hari keberapa pastinya ya. Suatu pagi itu saya lagi berdoa dalam keadaan tengkurap begini itu. Tangan saya begini karena saya nggak bisa begini. Di tempat tidur aja begini. Tiba-tiba dengar suara. Cabut akar kepahitan itu. Saya bilang, apalagi Tuhan cabut akar apa? Saya bilang, Papa kamu. Saya bilang, Tuhan saya sudah memaafkan dia kan? Saya bilang, saya sudah memaafkan dia. Buktinya saya bayarin kaki palsunya. Saya bilang, saya kasih dia duit kalau dia minta. Tapi walaupun saya ngomong begitu tapi saya baru sadar. Oh ya setiap kali kasih duit pun saya masih ngamuk-ngamuk. Masih marah-marah gitu loh. Sumpah serapah masih tetap. Tuhan bilang enggak. Cabut akar kepahitan. Karena itu akar akan tumbuh lagi. Nah. Pada saat itulah saya menyerah di hadapan Tuhan. Selama ini saya berusaha memaafkan dengan cara saya sendiri. Wow. Saya tidak mau menyerahkan benar-benar ngomong Tuhan, saya mau mengampuni. Enggak pernah. Saya cuma bilang oke, saya mau mengampuni. Saya tahu Tuhan berapa kali tegur saya dengan firman Tuhan. Tentang kasih, tentang kasih, tentang kasih. Nah mungkin pada setiap kali itu saya tuh menolak. Di luar pikiran saya kan sudah belajar mengasihi dengan cara saya sendiri. Tapi saya lupa setiap kali saya berbicara, kita cerita keluarga, ingat lagi tentang kejadian Papa, itu bikin saya emosi, bikin saya marah gitu. Pada saat itu saya bilang, ya oke, Tuhan, saya nangis sejadi-jadinya, saya nangis Tuhan, saya angkat tangan pada saya bilang Tuhan tolong saya nggak sanggup Tuhan, kalau saya nggak sanggup benar-benar, saya bilang Tuhan tolong. Karena kalau kemauan saya sini saya tidak akan bisa gitu loh. Tuhan bilang, oke, Tuhan tiba-tiba saya merasa nyaman gitu. Besoknya tiba-tiba Papa saya telepon. Saya tuh jarang berbicara dengan dia. Kalau dia cuma minta SMS gitu, tolong kirim Papa uang. Oke, saya kirim. Saya nggak pernah ngomong basa-basi gitu loh sama dia. Nggak pernah. Nah untuk pertama kalinya, saya bilang saya berasa punya Papa. Saya berbicara sama dia tanpa bicara yang ini dia nangis, dia dengar saya sakit, dia bilang kamu harus begini gini. Dan saya juga ngomong seperti kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Itu baru pertama kali justru saya rasakan. Dan saya bilang itu Tuhan punya kemurahan buat saya. Ketika saya mau benar-benar serahin ini Tuhan, sakit hati saya semua ya Tuhan ambil benar-benar.
Ternyata ada hubungan ayah dan anak yang dipulihkan, bapak dan anak yang dipulihkan. Sahabat, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan luka hati yang serupa atau bahkan lebih dalam. Ingat, Tuhan mengerti setiap air mata kamu dan Dia siap memberikan kekuatan supaya kamu bisa melepaskan pengampunan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Ketika kita mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita dengan bermurah hati atas dosa-dosa kita yang begitu buruk, kita bisa punya kekuatan untuk melepaskan pengampunan terhadap mereka yang menyakiti kita. Ketika kita melepaskan pengampunan, di situ Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk menghadirkan pemulihan dan damai sejahtera yang sejati. Mari kita renungkan hal ini dan mulailah membuka hati untuk melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini mungkin banyak dari kami yang hatinya sakit. Kami menyimpan kepahitan, kami menyimpan dendam. Tapi kami diingatkan juga Tuhan bahwa dengan segala dosa-dosa kami lebih dulu menerima pengampunan dengan Engkau yang bermurah hati. Kami menerima pengampunan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan mengingat itu, hari ini kami diberi kekuatan untuk melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kami. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk mengampuni, tapi kami tahu tidak ada yang mustahil bagi kami yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya ada pemulihan, ada kekuatan untuk mengampuni. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau hari ini kamu sedang bergumul dengan dendam dan kepahitan yang begitu mendalam. Kamu tahu harus mengampuni, tapi kamu gak tahu gimana harus melangkah. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, membimbing, menuntun kamu, dan mendoakan kamu. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini bisa memberkati lebih banyak lagi orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahan kamu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.